Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka Allahu 'ilman nafi'an yanfa'una. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Rawdatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama saling menasihati dan mewasiatkan di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita pada pagi hari ini majelis yang diliputi dengan rahmat, diturunkan padanya sakinah, dinaungi oleh para malaikat dan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Allahumma amin. Baik ibu-ibu, kajian kita, tema kajiannya seperti yang sudah ditulis oleh panitia, yaitu kita insyaallah pada pagi hari ini akan mencoba mentadabburi dan merenungi isi kandungan dari salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat yang sudah familiar bagi ibu-ibu, dan saya yakin semua yang ada di ruangan ini pada pagi hari ini pasti sudah hafal surat ini. Surat apa itu ibu-ibu? Surat At-Tin. Sudah pada hafal ibu? Sudah hafal ibu? Ya, saya rasa sudah dihafal semuanya. Baik, seperti biasanya, ada yang mau baca terlebih dahulu ibu surat At-Tin? Ada yang mau baca? Kita persilahkan. Yang baca dapat pahala. Hadiahnya cuma 2. Fadhal. Surah At-Tin, ibu ada yang mau baca? Baik, silakan ibu. Ya, itu dia surat At-Tin. Ya. Surat At-Tin ibu-ibu adalah merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Masih ingat apa itu Makkiyah ibu-ibu? Surat yang Allah turunkan kapan? Di Mekah? Ya? Iya, surat Makkiyah sering kita ulangi ibu-ibu ya. Surat Makkiyah adalah surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Jadi yang jadi patokannya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Mekah atau Madinahnya, kan, tapi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah itu namanya surat Makkiyah. Dan semua surat yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah namanya surat Madaniyah. Surat ini adalah surat yang ke-95. Ya. Ada berapa ayat ibu? Ada 8 ayat ibu. Jumlah kalimatnya ada yang tahu? Surat At-Tin itu ada 34 kalimat di dalam surat tersebut.
Surat At-Tin ini Ibu-ibu ya, berbicara tentang beberapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya. Dan setelah nikmat tersebut, manusia terbagi menjadi dua model dalam menyikapi nikmat tersebut. Itu dia kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin ya. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW ya, pernah membaca surat At-Tin ini ketika salat Isya ya, ketika salat Isya ya. Jadi di antara surat yang Nabi baca ketika beliau salat Isya, beliau membaca surat At-Tin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik Ibu-ibu, kita masuk pada ayat yang pertama. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun." Demi buah tin dan demi buah zaitun. Di sini Allah bersumpah, Ibu-ibu. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan apa? Dengan buah tin dan buah zaitun. Dan Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah kehendaki. Tapi manusia atau kita boleh bersumpah dengan makhluk selain Allah, Ibu? Tidak boleh. Adapun kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah berhak untuk bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah kehendaki ya. Di sini Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ada yang pernah lihat buah tin, Ibu-ibu? Ada di Baja Impres? Hah? Kalau ada saya mau nitip buah tin ya. Di sini Allah bersumpah dengan buah tin ya. Buah tin ini biasanya tumbuh di daerah Syam, Ibu. Enggak ada di Mekah, enggak ada di Madinah, enggak tumbuh dia. Biasanya tumbuh di daerah Syam. Syam itu daerah Palestina, Suriah, Lebanon sekarang, itu banyak buah tin. Ya. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin ini, Ibu-ibu ya? Kenapa? Kata para ulama, alasannya kenapa Allah bersumpah dengan buah tin adalah buah tin, Ibu-ibu, itu buah yang sangat mirip dengan buah-buahan di surga. Iya. Buah tin itu banyak kemiripan dengan buah-buahan di surga. Ya. Contohnya, Ibu-ibu, buah-buahan di surga itu ya, tidak pernah terputus-putus dia. Selalu ada. Kata Allah, la maqtu'atun wa la mamnu'ah, tentang buah surga. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah nunggu musim. Kalau kita, Ibu, mau makan durian harus nunggu musim durian. Kalau mau makan rambutan harus tunggu musim rambutan. Kan tapi buah-buahan di surga itu kapanpun kita menginginkannya langsung tersedia. Nah, buah tin seperti itu, Ibu. Buah tin selalu ada, disebutkan oleh para ulama. Makanya dia mirip dengan buahan surga. Kemudian ciri-ciri buahan surga kata Allah apa? Qutufuha daniyah, kata Allah. Buah-buahan surga itu mudah dipetik, Ibu-ibu, gampang dipetik. Kalau buah durian metiknya gampang, Ibu. Ya, harus naik ke atas, lempar ke bawah. Tapi buah-buahan di surga itu kata Allah qutufuha daniyah, ya. Tangkai-tangkainya itu rindang, mudah dipetik. Buah tin juga seperti itu, mudah dipetik. Kemudian di antara ciri buah tin, Ibu-ibu, ya, buah tin itu bisa dimakan semuanya, Ibu-ibu. Semuanya. Kalau durian ada yang berani makan kulitnya? Enggak ada. Buah tin sama seperti buahan surga ya, kata para ulama, dia bisa dimakan semuanya ya. Makanya kata para ulama, di antara alasan kenapa Allah bersumpah dengan buah tin, karena buah tin ini mirip dengan buah-buahan surga ya. Kemudian Allah bersumpah dengan az-zaitun ya, dengan buah zaitun. Wa ma adraka maz-zaitun? Semua kita pasti tahu buah zaitun ya. Buahnya bisa dimakan dan minyaknya bisa dijadikan obat ya.
Kata Allah dalam surah An-Nur, yuqadu min syajaratin mubarakah. Allah sebutkan buah zaitun adalah buah yang penuh berkah, ya. Sekali lagi Allah di sini bersumpah dengan dua buah ini, at-tin dan az-zaitun, untuk menunjukkan tentang keistimewaan kedua jenis buah ini, ibu-ibu, ya. Itu diantara tafsiran wat-tini waz-zaitun. Sebagian ulama, ibu-ibu, menafsirkan maksud at-tin az-zaitun itu bukan buahnya, akan tetapi tempat buah itu tumbuh. Jadi sebagian ulama menafsirkan wat-tini waz-zaitun itu bukan buahnya, kan, tapi yang dimaksud adalah tempat di mana buah itu tumbuh. Karena di ayat berikutnya Allah bersumpah dengan nama tempat juga, ibu. Wat-tini waz-zaitun, kemudian wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ya. Jadi dua setelahnya Allah bersumpah dengan nama tempat, dengan Bukit Tur, Sina, dan dengan kota Makkah. Jadi sebagian ulama menafsirkan maksud at-tin az-zaitun adalah negeri Syam. Jadi di sini Allah bersumpah dengan negeri Syam, dengan Bukit Tur Sina, dan kota Makkah al-Mukarramah, ya. Nanti kita akan jelaskan apa maksud dari Allah bersumpah dengan tiga nama tempat tadi, ya. Baik, ayat yang kedua, ibu-ibu, Allah berfirman wa turi sinin, ya. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, bukan gunung Salak, ibu. Gunung Sinai. Di mana gunung Sinai itu? Ya. Di mana? Palestina, yakin? Hah? Wallahu alam, saya juga enggak tahu, ibu. Tur dalam bahasa Arab itu adalah, ibu-ibu, ya, bukit atau gunung yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau, itu namanya tur dalam bahasa Arab. Jadi Turi Sinin adalah bukit Saina yang dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau, ya. Dan di bukit itulah pertama sekali Nabi Musa ngapain? Berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita tahu ayat kedua ini, Bukit Tur Sina adalah tempat di mana Allah berbicara pertama sekali dengan Nabi Musa, maka jelaslah bahwasanya ayat yang pertama tadi yang Allah maksudkan adalah negeri Syam, ya. Ya. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman wa hadzal baladi al-amin, ya. Apa maksud baladil amin di sini, ya? Yang dimaksud adalah kota Makkah. Kota Makkah, ya. Kota Makkah adalah kota yang pertama sekali Allah turunkan wahyu kepada siapa, ibu? Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi dari tiga ayat ini bisa kita tafsirkan bahwasanya Allah ketika berfirman bersumpah dengan at-tini waz-zaitun, maka yang dimaksud kata para ulama adalah negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang para nabi, di antaranya adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin, Bukit Tur Sina adalah tempat di mana Allah menurunkan wahyu atau berbicara langsung dengan Nabi Musa, dan kota Mekah adalah kota di mana diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin ingin menjelaskan tiga tempat ini. Maksudnya tiga tempat ini adalah tempat yang mulia, ibu. Di situ negerinya para nabi, di situ negerinya atau tempat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, dan Mekah tempat yang Allah turunkan padanya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan, ibu-ibu, di sini. Allah katakan wa hadzal baladi al-amin. Apa artinya? Negeri yang aman. Allah mensifati kota Mekah dengan negeri yang aman, bukan negeri yang indah, bukan negeri yang apa contohnya, ibu? Bukan negeri yang cuacanya bagus, tidak. Allah sifati kota Mekah dengan wa hadzal baladi al-amin, demi kota Mekah ini yang aman. Ini menunjukkan bahwasanya di antara nikmat terbesar, ibu-ibu, yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat aman. Nikmat aman, ibu-ibu, ya.
Bahkan saking amannya kota Mekah, di kota Mekah itu dilarang berburu ibu-ibu, ya. Dilarang berburu. Bahkan di kota Mekah kita tidak boleh mematahkan pohon yang ada di Mekah. Bahkan saking amannya kota Mekah ibu-ibu, di zaman jahiliyah dulu, kita ketahui di Mekah itu tidak boleh terjadinya pembunuhan, tidak boleh ada darah ditumpahkan. Bahkan sebelum datangnya Islam, pas masa jahiliyah, saking amannya kota Mekah, kalau ada orang yang misal orang tuanya dibunuh di luar kota Mekah, ya, dan ia ingin membalas dendam, membunuh pembunuh tersebut, lalu dia masuk kota Mekah dan ia dapati pembunuh tersebut di kota Mekah, dia nggak jadi bunuh karena kehormatan kota Mekah yang aman, yang Allah jadikan aman. Ya. Jadi di sini nikmat aman adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mana lebih besar ibu-ibu, nikmat aman dan nikmat rezeki? Mana lebih besar nikmat aman, rasa aman dan nikmat rezeki yang melimpah? Yakin? Iya, nikmat aman ibu-ibu itu jauh di atas nikmat rezeki. Lihatlah apa kata Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadza baladan amina. Baru setelahnya warzuq ahlahu. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim, jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman. Baru Nabi Ibrahim berdoa warzuq ahlah. Baru Nabi Ibrahim berdoa dan berikanlah rezeki kepada penduduk kota Mekah tersebut ibu-ibu. Karena kalau nggak ada rasa aman ibu-ibu, nggak mungkin ada rezeki muncul ibu-ibu. Misal ibu-ibu, ya, dibilang nanti jam 10 ada dibagi door prize untuk lebaran di pendopo wali kota, ya. Tapi di tengah jalan sana ibu-ibu, di perempatan lampu merah, ada begal berkeliaran, ya. Mungkin kita ambil sana ibu? Tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman lebih utama, lebih besar daripada nikmat rezeki ibu-ibu, ya. Bahkan, ya, nikmat aman itu lebih nikmat daripada nikmat makanan yang lezat ibu-ibu. Seandainya ibu dihadiahkan atau dihidangkan di depan ibu-ibu makanan yang paling enak, apa makanan paling enak ibu? Mie calu misalnya. Tapi di samping ibu ada orang nodong senjata mau nembak. Enak mie calu itu ibu? Enggak enak. Bahkan nikmat senikmat apapun, kalau enggak ada rasa aman, tidak terasa nikmat. Ini menunjukkan bahwa nikmat aman adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat rezeki. Bahkan ibadah ibu-ibu itu tidak mungkin dijalankan dengan sempurna tanpa adanya rasa aman, ya. Tidak mungkin sebuah ibadah itu dijalankan dengan maksimal kecuali ada padanya syarat aman. Makanya di antara syarat wajibnya haji adalah aman di perjalanan ibu-ibu. Itu yang pertama, menunjukkan bahwa nikmat aman lebih besar daripada nikmat rezeki ibu-ibu. Bahkan ibu-ibu kata para ulama, nikmat aman itu lebih besar daripada nikmat kesehatan. Setuju ibu? Setuju? Mana lebih besar nikmat aman dan nikmat sehat? Ibu. Mana lebih besar nikmat aman atau nikmat sehat? Khilaf ulama MTRJ. Kalau ibu disuruh pilih nikmat aman atau nikmat sehat? Nikmat aman? Nikmat sehat? Sehat. Jawabannya adalah ibu-ibu, nikmat aman itu bahkan lebih besar daripada nikmat kesehatan. Saya kasih analogi ibu-ibu, ya. Di sini analogi yang disebutkan oleh Ar-Razi rahimahullah, ya. Ketika para ulama ditanya ayyuhuma afdal, al-aman amis sihah, mana yang lebih aman atau lebih besar nikmat aman ataupun nikmat sehat? Beliau mengatakan al-amnu afdal. Nikmat aman itu lebih besar. Dan beliau kasih salah satu contoh ibu-ibu. Misal ada seekor kambing, ya, yang dia patah kakinya ibu-ibu. Sakit. Capi, seperti capi.
pincang, kakinya patah, ibu-ibu. Ya. Kalau kondisinya aman, ibu-ibu, berjalannya waktu, dia lama-lama insya Allah akan pulih. Apalagi kalau pengembalanya memperhatikan kondisi kambing tersebut, diberikan makan terhadap kambing tersebut. Ya. Tapi beliau kasih analogi kedua, seandainya ibu-ibu, ya, ada seekor kambing ya, yang dia di depannya ditaruh makanan yang banyak, tapi di sampingnya diikat seekor serigala. Berani kambing tersebut makan, ibu? Ya. Dia sehat, ibu. Sehat. Kambing ini sehat, tapi di sampingnya diikat seekor serigala. Sedangkan tadi kambing yang pertama sakit, ibu-ibu, tapi aman. Insyaallah lama-kelamaan dia akan sembuh. Tapi kambing yang kedua, walaupun dia sehat, tapi di sampingnya ada serigala, dia akan mati dengan ketakutannya. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman, ibu-ibu, jauh di atas nikmat rezeki, jauh di atas nikmat sehat, ibu-ibu, ya. Makanya hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda apa? Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Nabi mulai dengan aminan fi sirbih. Barang siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari, aminan fi sirbih. Nabi ucapkan pertama, dia aman di tempat tinggalnya. Ya. Mu'afan fi jasadih. Baru Nabi katakan sehat badannya. Wa indahu quta yaumih ka'annahu hizat lahu dunya. Seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya. Lihat, Nabi memulai dengan aminan fi sirbih. Nabi memulai dengan nikmat aman. Yang bangun pagi hari dia merasa aman di tempat tinggalnya. Baru Nabi sebutkan sehat badannya, dan baru Nabi sebutkan dia punya makanan pada hari itu seolah-olah dia memiliki dunia dan seisinya, ibu-ibu. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman ini, ibu-ibu, adalah nikmat yang luar biasa yang terkadang kita kurang mensyukuri nikmat aman tersebut, ibu-ibu. Coba beritahukan saya, ibu-ibu yang usianya sudah tua atau lebih senior, ya. Beritahukan kepada saya 30 atau 40 tahun yang lalu ketika Aceh masih dalam keadaan konflik, ibu-ibu. Kita hidup di tengah ketakutan. Kadang ada orang yang pergi, kadang tidak ada jaminan pulang. Tapi alhamdulillah sekarang berkat nikmat Allah, ya, lihat kita sekarang mau keluar kemana saja, ya, aman. Ibu. Ini menunjukkan nikmat aman adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, ibu. Harus kita rasakan dan kita syukuri. Ya. Karena takutnya kalau kita tidak syukuri, ibu, nikmat aman tersebut akan dicabut kembali. Dan sekarang sudah mulai dicabut, ibu. Makanya kita dengar anak-anak SMP, anak SMA sudah mulai jadi begal. Mungkin alasannya karena kita kurang mensyukuri nikmat aman yang Allah berikan selama ini, sehingga Allah ingin goyangkan sedikit. Allah ingin uji sedikit. Terasa enggak kalau nikmat aman ini dicabut sedikit saja, kalian sudah hidup dalam ketakutan. Jadi sekali lagi harus bersyukur, ibu, dengan nikmat aman yang Allah berikan kepada kita, ibu. Baik, itu dia. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ya. Di sini tadi kita katakan Allah bersumpah dengan tempatnya Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa, ibu? Menunjukkan bahwasanya semua nabi dan rasul itu dakwahnya satu. Apa dakwah mereka? Tauhid. Alla ta'budu illallah. Dakwah mereka itu satu, ya. Mereka mengajak kepada tauhid. Yang berbeda hanya syariatnya saja. Inti dakwah semua rasul itu sama, ibu, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada peribadatan kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Yang membedakan adalah cuma syariatnya. Yang membedakan adalah cara salatnya, waktu salatnya dan puasanya, ya. Jadi inti dakwah para nabi dan rasul, ya, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya inti dakwah mereka itu sama-sama mengajak kepada ketauhidan. Tapi ini tolong jangan disalahpahami, ibu. Sebagian orang memahami perkataan tadi ketika dikatakan, Ustaz, inti dakwah para nabi kan sama, berarti semua agama kan sama saja berarti. Ya. Itu propagandanya orang-orang liberal.
Tadi Ustaz katakan Nabi Isa, Nabi Musa, ya. Nabi SAW dakwahnya satu, mengajak kepada tauhid. Berarti agama semua sama dong. Ya. Pernah dengar seperti itu, Ibu? Ya. Itu propaganda orang-orang liberal. Tentunya ini pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman yang keliru. Karena tidak ada detik ini di dunia, Ibu, tidak ada agama yang mengajak kepada ketauhidan kecuali hanya Islam saja, ya. Ya. Karena seandainya agama ini semua sama, apa tujuan Nabi SAW diutus kepada kita? Apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Kalau semua agama sama, apa hikmah dari Nabi memerangi orang Yahudi dan Nasrani, ya? Jadi orang yang mengatakan semua agama sama, yang mengatakan orang Islam jangan merasa paling benar lah, jangan merasa surga milik mereka sendiri, ya inilah pemahaman yang keliru. Allah yang katakan tentang Yahudi dan Nasrani, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah anaknya Allah. Sekali lagi kita katakan, tidak ada di dunia saat ini agama yang mengajak kepada peribadatan murni kepada Allah kecuali hanya agama Islam. Karena ada agama yang mengajarkan peribadatan kepada seorang nabi. Agama apa itu? Agama Nasrani. Ada agama yang mengajak kepada peribadatan kepada sesama manusia. Contohnya agama apa? Buddha. Ada agama yang mengajak kepada peribadatan kepada jin-jin dan dewa-dewa. Hindu. Yang murni mengajak kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jal hanyalah Islam. Makanya kata Allah, innad dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Orang yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima orang tersebut, ya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, ya. Baik. Di sini tadi 3 ayat Allah bersumpah dengan berapa makhluk, Ibu? Dengan berapa makhluk? Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Di sini Allah bersumpah dengan 4 hal. Tujuan sumpahnya untuk apa? Tujuan sumpah Allah adalah untuk menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan, mungkin nanti muncul pertanyaan di akhir sesi. Untuk apa Allah bersumpah? Allah bersumpah dengan 4 makhluk tadi untuk menegaskan bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini jawab sumpahnya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling apa? Paling baik, paling indah, paling sempurna, Ibu. Apa bukti manusia makhluk yang paling baik, Ibu? Saya ajak diskusi, Ibu. Biar saya enggak ngantuk, ya. Saya ngajak diskusi, Ibu. Apa bukti manusia itu makhluk yang paling indah atau paling baik? Iya, manusia Allah menganugerahkan akal, bisa membedakan antara baik mana yang buruk. Ada lagi, Ibu? Ya, memiliki free will atau keinginan sendiri, bisa menentukan pilihan, Ibu. Bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kata para ulama, di antara bukti, Ibu, manusia ini makhluk yang indah, ya, adalah manusia itu diciptakan bisa berdiri tegak, Ibu. Bisa berdiri tegak. Kata para ulama, ini bukti bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang paling indah karena manusia itu diciptakan dapat berjalan tegak, berdiri tegak. Ini bantahan, Ibu, kepada teori yang mengatakan bahwasanya manusia itu berevolusi dari kera. Ada yang berkeyakinan seperti itu? Ya, yang berkeyakinan seperti itu berarti nenek moyangnya dari situ. Orang yang meyakini manusia itu berevolusi dari kera, ya, mungkin nenek moyang dia yang dari kera. Tapi Allah menciptakan kita fi ahsani taqwim. Kata para ulama, karena kita manusia kalau berjalan itu berdirinya tegak, ya. Itu di antara
alasan kenapa manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Kemudian di antara alasan Ibu, kenapa manusia itu adalah makhluk yang paling baik adalah kita kalau makan pakai tangan Ibu. Sedangkan hewan kalau makan langsung pakai mulutnya Ibu. Langsung pakai mulutnya Ibu. Kemudian di antara yang membedakan atau menjadikan manusia adalah makhluk yang paling indah adalah manusia bisa berbicara Ibu. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wasyafatain. Ini yang membedakan manusia dan makhluk yang lain ya. Makanya kata Ibnul Arabi dalam tafsir beliau ya, apa kata beliau? Perhatikan Ibu. Perkataan yang sangat indah. Saya bacakan, laisa lillahi ta'ala khalqun huwa ahsanu minal insan. Tidak ada ciptaan Allah yang lebih indah daripada manusia. Perhatikan. Lalu apa kata beliau? Fa innallaha khalaqahu hayyan 'alima. Allah telah menciptakan manusia ya, itu hidup dan memiliki ilmu, bisa berfikir. Qadiran murida ya, qadiran murida ya. Dia memiliki sesuatu dan mampu, bisa menginginkan sesuatu dan mampu. Mutakallima, bisa berbicara. Sami'an ya, sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Mudabbira, bisa mengatur. Hakima, bisa mengeluarkan hikmah-hikmah dalam keputusannya. Lalu apa kata beliau? Perhatikan Ibu. Wa hadhihi sifatur Rabb. Dan semua tadi itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada beberapa sifat pada manusia yang mirip dengan sifatnya Allah. Ini menjadikan alasan kenapa manusia itu adalah makhluk yang paling indah. Ada kisah menarik Ibu-ibu tentang ayat ini ya. Kisah yang disebutkan oleh Ibnul Arabi dalam tafsir beliau. Ada seorang laki-laki yang bernama Isa ibn Musa al-Hashim. Isa ibn Musa al-Hashim. Dia memiliki seorang, mungkin Ibu pernah dengar ceritanya. Isa bin Musa ini punya istri yang sangat cantik Ibu. Istrinya super cantik. Dan ia sangat cinta dan sayang sama istrinya. Suatu hari ya, dia katakan kepada istrinya, bisa kalau panggil istri gimana? D atau apa ya? Atau fulana, gimana? Ya fulana, fulana. Kamu saya cerai 3 kalau kamu tidak bisa seindah bulan purnama. Ada yang seindah bulan purnama? Karena orang Arab kalau ingin menganalogikan suatu kecantikan atau ketampanan pasti dianalogikan dengan bulan. Isa bin Musa ini mungkin dia seloroh bercanda Ibu-ibu ya. Katakan, "Wahai istriku ya fulana, Anda saya talak 3, saya ceraikan kalau tidak bisa seindah bulan." Ya. Akhirnya istrinya ketika mendengar perkataan suaminya tersebut, dia langsung ambil hijabnya, ditutup wajahnya, pakai kerudungnya, lalu dia pergi keluar ya, ke rumah orang tuanya. Akhirnya laki-laki ini ya, menyesal dia. Padahal tadi bercanda, tapi sepertinya benar. Bagaimana mungkin istri saya bisa secantik rembulan? Ya. Akhirnya dia pergi ke khalifah pada saat itu, Abu Ja'far al-Mansur ya, ceritakan kasusnya. Ini gimana wahai Amirul Mukminin? Ya? Padahal saya sangat sayang sama istri saya. Istri saya istri yang paling cantik kayaknya di kota ini ya. Tapi karena ucapan saya tadi ya, akhirnya saya menyesal. Apakah ada solusi ya? Karena sudah saya talak 3 tadi. Akhirnya Abu Ja'far al-Mansur mengumpulkan seluruh fuqaha, seluruh ulama yang ada di kota tersebut untuk ngasih solusi untuk orang ini. Semua ulama di situ berpendapat talaknya jatuh. Talaknya jatuh. Mungkin tujuannya biar dinikahi sama mereka. Wallahu a'lam. Talaknya jatuh. Akhirnya susahlah laki-laki ini. Hingga akhirnya datang salah seorang sahabatnya Abu Hanifah atau seorang ulama dari mazhab Hanafi ya. Diceritakan kasusnya begini. Lalu kata beliau, talaknya enggak jatuh. Kenapa? Kata syekh tersebut, bukankah Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Bukankah Allah telah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah. Jadi istri Anda itu jauh lebih indah
daripada bulan. Akhirnya kata Abu Ja'far Al-Mansur, ambil kembali istrimu. Maksudnya apa? Manusia adalah makhluk terindah yang Allah ciptakan ya, di muka bumi ini. Coba ibu renungkan ibu, penciptaan ibu-ibu. Hidung ibu-ibu, lubangnya kemana? Coba ibu bayangkan kalau lubangnya Allah jadikan ke atas. Indah ibu? Enggak indah. Coba mulut ibu-ibu. Kenapa Allah ciptakan satu, enggak dua ibu? Kalau dua kan mungkin satu untuk makan, satu untuk ngomong ya. Coba ibu bayangkan. Gurahi, aneh. Tapi Allah menciptakan dengan bentuk yang paling indah. Kenapa Allah jadikan telinga kita dua, enggak tiga misalnya? Biar satu di belakang. Jadi kalau ada orang ngomong di belakang kita tahu ya. Tidak, Allah jadikan dua kanan kiri. Ya. Karena Allah telah menciptakan manusia yang bentuk yang paling sempurna. Makanya sering-sering ibu perhatikan tentang diri sendiri. Makanya kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Penciptaan diri kalian yang meragukan kekuatan Allah, keagungan Allah. Coba perhatikan diri kalian. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak memperhatikannya? Ada ibu-ibu yang kedokteran di sini atau bidan? Tanya sama mereka yang paham ilmu anatomi tubuh ibu. Saraf kita itu ibu. Saraf kita itu kabel. Itu kalau putus saja, satu saja, gimana cara perbaikinya? Super rumit. Tapi Allah ciptakan ya, dengan begitu mudahnya. Ini menunjukkan tentang besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah katakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud tempat serendah-rendahnya di sini? Ya, ada dua tafsiran maksud tempat serendah-rendahnya ini. Asfala safilin. Pendapat yang pertama ya, yaitu maksud tempat serendah-rendahnya adalah Allah akan mengembalikan manusia kepada masa tua. Setelah Allah ciptakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami jadikan mereka ya, kemudian menjadi tua, lemah dan pikun. Jadi tafsiran yang pertama ini penting dipahami Ibu karena berkaitan dengan tafsiran ayat selanjutnya ya. Tafsiran yang pertama maksud asfala safilin adalah yang dimaksud adalah masa tua, masa pikun Ibu. Ya. Karena ada orang yang muda terus Ibu. Ada orang yang muda terus? Enggak ada. Walaupun wajahnya perawatan, kelihatan awet muda, ya, tapi fisiknya udah enggak muda lagi. Jadi maksud asfala safilin dalam ayat ini di antara salah satu tafsirannya adalah Allah bisa mengembalikan seseorang dari penciptaan yang sempurna, Allah mampu mengembalikannya menjadi lemah, menjadi tua, menjadi pikun. Orang kalau udah pikun ngeselin. Ngeselin tahu enggak? Orang tua kalau udah tua kali Ibu, itu biasanya lebih mudah marah ya, lebih cepat temperamen. Itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua Ibu ya, maksud asfala safilin artinya adalah neraka jahanam. Jadi maksudnya adalah ya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang telah Allah ciptakan dengan begitu sempurnanya tubuhnya, tapi mereka mengingkari kekuasaan Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nanti mereka akan kami kembalikan ke neraka jahanam ya. Berarti ada berapa tafsiran tadi Ibu? Asfala safilin? Ada dua ya. Pertama tadi apa? Masa tua atau masa pikun. Yang kedua apa? Neraka jahanam ya. Tolong diperhatikan dua hal ini karena berkaitan dengan ayat setelahnya. Perhatikan Ibu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Berarti orang yang tidak Allah kembalikan ke asfala safilin adalah orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Baik, menurut penafsiran pertama tadi apa? Masa tua. Berarti kita bisa artikan ayat berikutnya
Orang yang ya sudah tua, sudah pikun, tapi dia beriman dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Saya akan jelaskan dengan contoh, Ibu-ibu. Ya, orang yang ketika masa mudanya dia taat beribadah, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah tinggal misal sholat sunat rawatibnya, dia tidak pernah tinggal sholat sunatnya misalnya. Ketika dia sudah dikembalikan oleh Allah ke masa tua, ya, dia udah nggak sanggup lagi, nggak sanggup lagi. Mungkin dulu rawatibnya selalu dijaga. Ya. Kalau sholat berdiri tegak, ibu-ibu. Kalau puasa sunnah Senin Kamis nggak pernah tinggal. Tapi ketika penafsiran pertama, dia dikembalikan oleh Allah kepada masa tua pikun, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka pahalanya tetap mengalir. Ini berdasarkan tafsiran yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya bagi kita ibu-ibu, kalau kita masih sehat, ya, maka beramallah semaksimal mungkin. Karena akan tiba suatu masa kita mungkin nggak kuat lagi berdiri sholat, ibu-ibu. Kita nggak lagi sanggup puasa Senin, Kamis. Kita nggak sanggup lagi datang ke pengajian. Ketika masih sehat, ibu-ibu, maksimalkan. Nanti ketika suatu saat ibu nggak sanggup lagi, ya, nggak sanggup lagi sholat, misalnya ibu selama ini sholat berdiri. Suatu saat ibu nggak sanggup lagi berdiri, ibu terpaksa sholat duduk, tapi falahum ajrun ghairu mamnun. Ibu tetap dicatat pahalanya sama. Misal ibu dulu punya kebiasaan nggak pernah tinggal sholat rawatib, lalu ibu uzur, sudah tua, ya, nggak pernah tinggal. Tapi ketika ibu sudah tua, lemah, ya, falahum ajrun ghairu mamnun. Ibu tetap dicatat pahalanya. Misal ibu ketika sehat, ya, datang ke majelis ta'lim, ya, nggak pernah absen, ibu sabar dengar ustaz yang di depan ngoceh, ya, sabar sekali, ya. Suatu ketika misal ibu-ibu sudah sakit, ya, nggak sanggup lagi jalan, ya, insya Allah Allah tetap catat ini ibu ini kalau sehat dia pasti jalan ke majelis ilmu. Ya. Ini pentingnya ibu-ibu memaksimalkan masa luang kita, masa sehat kita, ya, untuk maksimal dalam amal saleh, sehingga nanti ketika kita uzur, ya, Allah tetap jalankan argo amalan kita. Ibu tahu Fir'aun? Siapa Fir'aun? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun taubat enggak, Ibu? Taubat enggak, Ibu? Taubat. Di akhir hayatnya dia taubat. Fir'aun. Apa kata Allah tentang Fir'aun? Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun hampir tenggelam, qala amantu, saya beriman dengan Tuhannya Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan saya ya Allah sekarang mengaku saya beriman kepada Anda. Lalu apa kata Allah, Ibu? Diterima taubatnya? Enggak. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru sadar Fir'aun? Sekarang udah nyawa di kerongkongan baru mengatakan beriman terhadap Tuhannya Bani Israel. Wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Allah enggak terima. Kenapa, Ibu? Karena ketika masa sehatnya Fir'aun lupa dia. Beda dengan Nabi Yunus. Siapa Nabi Yunus, Ibu? Nabi yang ditelan ikan paus. Apa yang terjadi terhadap Nabi Yunus alaihissalam? Ketika dia ditelan oleh ikan paus, ya, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama, Ibu. Nabi Yunus taubat di situ. Kesalahan Nabi Yunus satu, dia berdakwah kepada kaumnya enggak dengarin, beliau ngambek, marah, ninggalin kaumnya, ditelan ikan paus. Selesai ceritanya. Itu kesalahan Nabi Yunus. Sama-sama Fir'aun tadi juga berdosa besar sekali, tapi di akhir hayatnya taubat. Taubatnya enggak diterima. Taubat Nabi Yunus diterima, Ibu? Diterima. Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa diterima, Ibu? Iya, jawabannya apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka disebut dalam tafsir ketika Nabi Yunus berkata la ilaha illa an subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, disebutkan hadza saut abdun ma'ruf. Kayaknya suara seorang hamba
Sering kita dengar suaranya, ya. Dari abdun ma'ruf, ya. Dari tempat yang ma'ruf, ya. Maka kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, seandainya Yunus bukan termasuk orang yang sering bertasbih ketika dia senang, mungkin dia, kata Allah, akan tetap berada dalam perut ikan tadi ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus ketika masih senang, ketika beliau sehat, beliau senantiasa bertasbih, beribadah. Ketika beliau dalam keadaan kesulitan, ya, Allah selamatkan beliau. Jadi sebagian orang banyak yang ngeluh, ya. Kenapa Allah ketika saya berdoa, padahal saya lagi timpa musibah, enggak pernah Allah ijabahkan, enggak pernah Allah tolong. Coba renungkan, mungkin kesalahannya ada pada ibu. Ketika ibu senang, ketika ibu lapang, enggak pernah teringat Allah. Ketika ibu, ya, dalam keadaan sehat, enggak pernah datang ke majelis ta'lim misalnya, enggak pernah ngaji, ya. Tapi begitu ketimpa musibah, kesulitan, baru angkat tangan, bagaimana mungkin Allah mau mendengar doa kita? Manusia saja, ibu. Kalau ada yang datang ke ibu ketika waktu senang saja, ya, tapi waktu susah, ya, enggak pernah datang, ya. Makanya kata Nabi, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenallah Allah di masa senang, bisa jadi nanti Allah ketika masa sulit Allah akan ingat kita. Baik, itu tafsiran yang pertama tadi adalah orang yang radadnahu asfala safilin, yang Allah kembalikan ke masa tua, masa pikul, yang di masa mudanya dia beriman dan beramal saleh, maka Allah tetap akan jalankan argo pahalanya, ya, seperti dia sehat, ibu-ibu. Tafsiran yang kedua berarti tadi apa? Neraka jahanam, ya. Dan ini pendapat yang kuat, ibu. Pendapat yang kuat dalam surat ini, yang dimaksud asfala safilin adalah neraka jahanam. Jadi maksudnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini untuk orang-orang kafir. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling indah. Orang kafir, setelah mereka diciptakan dalam bentuk yang paling indah, mereka kufur, thumma radadnahu asfala safilin. Maka ujungnya pasti akan kami kembalikan mereka ke neraka jahanam, ya. Baik. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Apa maksud ghairu mamnun? Apa arti ghairu mamnun? Pahala yang tidak akan, ya. Ghairu mamnun itu ada 3 makna, ibu. Pahala yang tidak terputus artinya bisa bermakna tidak dikurangi, tidak terputus, dan tidak ada batasannya. Itulah nikmat surga, ibu. Tidak berkurang, tidak terputus, dan tidak terbatas, ya. Makanya Nabi SAW berfirman dalam hadis yang qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku persiapkan bagi hambaku yang saleh di surga itu ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinganya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di hati mereka. Baik, sedikit lagi ibu-ibu. Kemudian Allah katakan, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa artinya? Ya. Maka setelah semua ini, setelah Allah berikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, apa yang menjadi alasan bagi mereka orang kafir tersebut untuk ingkar terhadap hari pembalasan? Karena di antara penyakitnya orang-orang musyrikin adalah mereka mengingkari hari kebangkitan. Kemudian Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, alaisallahu biahkami alhakimin. Bukankah Allah itu, di sini ada 2 tafsiran, ibu. Maksud ahkamil hakimin di sini, ya. Penafsiran yang pertama adalah, bukankah Allah itu adalah hakim yang hukumannya paling adil? Maksudnya berarti di sini di antara bentuk keadilan Allah, tidak mungkin Allah menyamakan tadi orang yang ketika masa sehatnya beribadah, ya, dan orang yang masa sehatnya tidak beribadah. Tidak mungkin Allah samakan ganjaran bagi mereka, ya, ketika masa tuanya. Atau menurut penafsiran yang kedua, hukum Allah yang paling adil maksudnya tidak mungkin Allah menyamakan orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang kafir, ya. Atau
Makna yang kedua, ahkamil hakimin adalah Allah adalah ya, zat yang maha bijak. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu melainkan di situ pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Mau baik kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Mungkin di antara kita sering bertanya, ibu-ibu, apa hikmahnya ketika Allah mengharamkan babi misalnya? Yakin saja Allah ahkam hakimin. Ketika Allah melarang sesuatu pasti ada hikmahnya. Apa hikmah kita disuruh puasa misalnya, ibu? Yakinlah bahwasanya pasti ada hikmahnya. Ketika Allah melarang sesuatu, memutuskan sesuatu, yakinlah bahwasanya pasti Allah punya hikmahnya yang mungkin kita tidak ketahui. Saya kasih contoh untuk menutupi kajian ini, ibu-ibu. Bentuk Allah ahkam hakimin. Ibu tahu Maryam? Anaknya siapa? Maryam anaknya siapa? Imran. Istrinya Imran ketika hamil Maryam, ya, apa yang ia harapkan? Anak laki-laki. Bahkan dia bernazar, ya Allah, kalau lahir anak laki-laki, saya akan jadikan dia pelayan di Baitul Maqdis. Tapi qadarullah, dengan hikmah Allah, ya, Allah berikan siapa? Perempuan, Maryam. Mungkin sebagian orang akan sedikit protes terhadap Allah. Ya Allah, saya sudah nazar kalau anak ini laki-laki jadi pelayan Baitul Maqdis. Tapi kenapa engkau lahirkan perempuan, ya Allah? Mungkin secara hikmah manusia dia berharap anak laki-laki. Padahal menurut hikmah Allah di sini ketika diberikan Maryam itu jauh lebih baik ketika istrinya diberikan anak laki-laki. Dari Maryam lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Jadi terkadang ibu-ibu ada keputusan-keputusan atau hal-hal yang diberikan kepada kita oleh Allah, ya, yang kita tidak tahu hikmahnya, yang terkadang kita menganggap kayaknya nggak ada maslahatnya di sini. Kenapa Allah begini begitu, ya? Kalau kita merencanakan sesuatu, ya, kok terkadang nggak sesuai dengan planning kita. Yakinlah ibu-ibu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pasti ada hikmahnya yang Allah ingin tunjukkan kepada kita cepat ataupun lambat, ibu. Mungkin itu ibu-ibu sedikit yang bisa kita sampaikan pada kajian kita tadabbur surat At-Tin Az-Zaitun. Inti dari surat ini adalah ibu-ibu, ya, ketika Allah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, ya, di antaranya nikmat penyempurnaan penciptaan manusia, maka jadikanlah nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah, ya, agar kita tidak dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam, ya. Baik ibu-ibu, itu dia kajian kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.